Merasa cukup itu beda dengan cukup loh ya. I feel that I have enough. Itu kan nggak semua orang bisa punya feeling yang kayak gitu. Nah ini yang perlu dilatih. Saya sebagai penutup ada satu cerita suatu ketika saya waktu itu masih kira-kira jadi dosen muda, belum ada setahun. Pak Fatul barusan pulang dari, saya sudah menyampaikan ini beberapa kali, tapi yang belum pernah dengar, saya ceritakan ulang. Pak Fatul barusan pulang, jadi saya jadi dosen baru itu barengan dengan Pak Fatul barusan pulang dari Norway, baru selesai S2 beliau. Pak Fatul sudah pakai mobil, saya pakai motor. Kemudian kita waktu itu, saya ingat betul, karena itu Jumatan, hari Jumat, berdua saja dengan Pak Fatul saya dipakai mobilnya Pak Fatul. Mobilnya kalau nggak salah warna hijau ya, kalau nggak salah mobilnya Pak Fatul. Sudah apa ya mobil Pak Siti. Pak Fatul punya mobil sendiri, Bu Nurul juga sudah punya mobil sendiri. Zaman dulu loh ya, punya mobil dua, suami punya mobil sendiri, istri punya mobil sendiri. Itu it's not common thing. It's not really not common thing. Ketika kemudian beliau, saya barengan sama beliau, posisi mobil itu seingat saya di dekat oleh laba. Beliau bilang gini, Mas, mungkin menyamai saya sebagai dosen muda ya, karena dosen muda gajinya tidak seberapa dan lain sebagainya. Beliau bilang kira-kira itu, sesok Mas, nek wis di rumah, kira-kira saya parafrase ulang. Ternyata kok rasanya mau ngono-ngono wae. Punya kendaraan, ternyata rasanya yang mau ngono-ngono wae. At that time, umur saya masih 24 tahun. Pak Fatul kan wis senior, sudah punya gini, punya akses dana gini. Aku kan I'm nobody, bukan siapa-siapa. Ya. Jadi waktu itu juga bagi saya punya distancing gitu ya. Masa sih nanti rasanya gitu. Ternyata sekian tahun kemudian ketika saya punya mobil pertama kali, jebol ya Om. Oh no. Ketika rumah saya kemudian terbangun, ternyata feeling saya bagaimana? Jebol ya Om.